hasil tangkap itu tetap ini dibicaranya itu kapal ini adalah kapal Tiongkok, hasil tangkapan kapal Tiongkok. Dan sebetulnya itu kalau dalam IMO itu mereka sudah terdaftar wilayah operasinya di mana. Jadi lucu kalau ini kewarganegaraan Tiongkok tapi ada di Laut Arafura, kira-kira seperti itu. Dan AIS ini saat sekarang yang dipunyai oleh satelit kita itu terutama Bakor Kamla itu di atas 300 gross ton. Nah ini yang akan kita ingin supaya nanti kita juga bagaimana caranya kita bisa memberikan AIS itu bisa juga yang di bawah 300 gross ton. Dan kalau tidak salah Singapura sudah punya sistem sampai kapal sekecil apapun itu sudah pakai AIS semua. Jadi barangkali ini nanti kita ingin usulkan kepada pemerintah supaya kapal yang di atas 20 gross ton itu semua dipasangin transponder AIS supaya kita bisa monitor hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Kemudian secara undang-undang jadi kita sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 1 ayat 3 itu setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk pada bagaimana dimaksud pada ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin. Jadi sebetulnya kalau undang-undangnya sudah jelas, permennya juga sudah jelas, dan memang secara logika juga tidak mungkin lihat nextnya, tidak mungkin kita mengizinkan transshipment. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengizinkan transshipment ini ya sama aja melegalkan any activity terjadi di wilayah laut. Jadi kita bangun pelabuhan ya percuma, bangun duane juga nggak ada artinya. Jadi ya kena kedaulatan negara berpindah ke tengah laut kepada pelaku-pelaku whatever. Can be illegal fishing, can be smuggling, can be anything. Dalam rangka itulah kita membuat Kepmen nomor 57 tahun 2014. Jadi semuanya jelas. Dan saya memohon kawan-kawan dari media kalau dibilang pesawat yang kita tenggelamkan oleh Angkatan Laut ini cukung itu betul-betul bullying kita yang kerja keras ya. Itu 70 gross ton bukan cukung. Mungkin kameramennya aja ngambilnya terlalu jauh jadi kelihatannya kecil. Nah, itu di Pangandaran semua perahu ukurannya cuma 5 ton doang loh Pak. Jadi kalau kapal 70 gross ton itu besar. Dan itu sekali sikat angkat itu paling tidak 5 ton sampai 10 ton sekali angkat. Kalau kapal yang 100-200 gross ton itu satu kali angkat itu bisa 50 ton 30 ton at least. Itu satu kali tarik. Jadi kerusakan yang mereka timbulkan itu luar biasa. Dan mereka kapal-kapal besar 70 ton itu sudah termasuk untuk ukuran kapal Indonesia itu besar. Kapal-kapal kita di Cirebon, Tegal, Pekalongan itu juga kurang lebih ukurannya 60-70 gross ton. Dan persoalannya kapal kecil ini semua supply ke tramper-tramper mereka yang ukurannya 1000, 5000, 3000 gross ton. Jadi itu hal yang tidak bisa kita bilang itu kapal kecil. Apapun kapal kecil kerusakannya sangat besar. Dan juga ya kalau misalnya kita sudah ini efek jerah ya kenapa kita mesti tenggelamkan, lebih baik kita sita untuk negara dan kita berikan kepada nelayan-nelayan Indonesia terutama yang di perbatasan biar nelayan-nelayan Indonesia ini bisa bersaing dengan tetangganya seperti itu kira-kira. Jadi
Kalau ibu sih inginnya tidak ingin lagi menenggelamkan begitu. Tapi kalau masih diperlukan, kata Pak Presiden, diminta, ya kita tenggelamkan lagi. Kita punya stok lumayan banyak. Nanti off the record ditulis Ibu Susi bicara stok katanya. Wartawan ini kadang-kadang suka. Dan ini bukan masalah bilateral. Anda ini jangan berpikir ini ekornya bilateral. Dubes Thailand sudah ketemu saya 2 kali dalam seminggu terakhir. Bicara, Madam Minister, we already announced in the newspaper, in the communique to all our fishermen to not fishing in Indonesian waters anymore. Itu mereka juga udah clear. Sama juga Perdana Menteri Kelautan dan Perikanan Malaysia, bahkan mereka akan memberikan alat-alat alert kepada nelayan-nelayan Malaysia supaya pada saat mereka masuk teritorial kita itu berbunyi alatnya. Jadi mereka juga tidak mendukung bangsa mereka menjadi pencuri kok. Jadi jangan dibesarkan ini akan menjadi persoalan bilateral. Ini persoalan Indonesia sovereignty dengan pencuri. Itu saja. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Nah, kita sudah mencoba mendekati secara persuasif dengan cara baik. Nah, sekarang kita siapkan, karena saya dengar beberapa pemain ini mendockingkan kapal mereka seolah-olah dalam maintenance, nunggu moratorium habis untuk melaut lagi, Pak. Jadi inilah Capman kita buat untuk bisa terus mengawasi dan melakukan investigasi, verifikasi atas aktivitas illegal fishing di Indonesia. Jadi bukan cuma nanti Capman atas lembaga anti illegal fishing, tapi kita juga akan mendukung Pak Presiden untuk membuat impres seperti yang dilakukan di Amerika oleh Mr. Obama. Jadi sebetulnya banyak kejahatan itu memang berdasar atau menggunakan jalur-jalur illegal fishing ini. Kalau itu kita biarkan, maka banyak sendi-sendi aktivitas ekonomi lainnya juga menjadi terbawa ke wilayah yang ya kita bisa dibilang itu kriminal ya, yang luar biasa. Dunia sebetulnya semua sudah setuju bahwa illegal fishing dimanapun itu tidak boleh dibiarkan. Jadi barangkali itu saja. Saya menunggu surat keputusan Menteri. Mohon maaf tadi saya lupa untuk menyampaikan introduction. Di sini ada Bapak Ahmad Santosa dari UKP 4. Nah, kemudian ada Bapak perwakilan dari Kasal, Mabar, dan Bapak Kasal Kadis Penal. Saya masih harus belajar nih Pak, singkatan. Kemudian dari Kepala Staf Asok Kasal, kemudian dari Angkatan Udara yang mewakili dari Angkatan Darat, terima kasih Pak. Kemudian dari Kementerian Polhukam, dari Kabar Eskrim, Pak Yunus hari ini belum hadir ya Pak ya. Belum hadir. Jadi memang sengaja saya meminta seluruh instansi yang akan membantu penertiban illegal fishing di Indonesia ini hadir hari ini, lengkap. Kemudian dari kita mungkin ini sudah tidak, kalau sudah siap, kalau bisa dibacakan barangkali. Wah, ada kelihatan. Mungkin sana bisa membaca.
Jadi di sini saya sudah mempunyai draft permen yang akan melakukan atau sebagai satuan tugas pemberantasan illegal, unreported dan unregulated UU fishing, bahwa untuk itu perlu menetapkan keputusan Menteri tentang satuan tugas pemberantasan illegal, unreported and unregulated UU fishing. Jadi lengkapnya mungkin saya lebih baik mengumumkan anggotanya saja, karena nanti kalau dibaca nanti kalian juga pasti dapat draftnya. Jadi di sini susunan keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Ilegal, Unreported and Unregulated UU Fishing. Pelaksana nomor 1 MAS Ahmad Santosa, Sarjana Hukum LLM. Deputi 6 UKP 4 sebagai ketua. Kemudian Bapak Anda Fauzi Miraza AKM SIS, Inspektur Jenderal KKP sebagai wakil ketua 1. Bapak Dr. Yunus Hussein, Staf Ahli Departemen SDM Bank Indonesia sebagai wakil ketua 2. Bapak Insinyur Herman Suherman, Inspektur 5 Inspektorat Jenderal KKP sebagai anggota. Insinyur Ida Kusuma Wardaningsih, Sekretaris Ditjen PSDKP Ditjen PSDKP KKP sebagai anggota. Brigjen Polisi Dr. Andes Firman Santiabudi, Direktur Kerjasama dan Humas Deputi Bidang Pemberantasan PPATK sebagai anggota. Muhammad Sigit, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai anggota. Kombes Polisi Didik Wijanardi, Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sebagai anggota. Bapak Mardianto Jatna, UKP 4 sebagai anggota. To be designated nomor 10 dan nomor 11 dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri sebagai anggota, dan 1 dari Kementerian Perhubungan sebagai anggota. Kemudian sekretariat itu nomor 1 Sahandra Hanityo, SIPMSI, Kasubdit Kerjasama PBB, Sekjen KKP. Bapak Kosasi dan Bapak Sakti anggota. Demikian draft ini hari ini saya tanda tangani untuk diajukan kepada saya rasa langsung berlaku kalau Kepmen ini tidak perlu diundangkan kepada Menhukam. Saya langsung terbentuk. Sekarang salam Indonesianya salam anti illegal fishing ya. Terima kasih dukungannya. Ada lagi yang mau tanya? Kita siapin nih. Habis ini tidak ada lagi doorstop, tidak ada lagi stop-stop.